Tentu ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan di tengah-tengah ramainya pembahasan antara Israel versus Hamas, lalu kemudian muncul sebuah kabar di sini dikatakan bahwa terjadi gerakan supranatural Tuhan di Gaza saat ratusan orang dikabarkan bertemu Yesus dalam mimpi. Ini beberapa hari yang lalu, saudara-saudara semuanya. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa lebih dari 200 muslim di Gaza dikabarkan meminta agar mereka mengikuti Yesus, dan ini terjadi setelah mereka mengalami satu perjumpaan dengannya dalam sebuah mimpi. Lalu lebih lanjut juga dikatakan di sini bahwa Michael Licona, seorang profesor Kristen, menyampaikan bahwa kabar tersebut yang dia terima dari pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina. Lebih lanjut di sini, saudara-saudara semuanya, juga dikatakan bahwa Tuhan sedang bekerja atas situasi yang sedang berlangsung di sana. Bahkan di sini juga lebih lagi dikatakan, selama 2 hari terakhir, kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anggota keluarga mereka atas apa yang sedang terjadi di sana, karena situasinya memang adalah Israel versus Hamas. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami juga memberi mereka makan, bahkan mencuci pakaian mereka, juga membersihkan tempat tinggal mereka, dan juga kami melakukan membaca Alkitab kepada mereka. Berbagai jalan perdamaian melalui Yesus Kristus. Luar biasa, saudara dan saudari semua. Di sini dikabarkan ya, ini beberapa hari yang lalu, dan ini bukan main-main ya, ini angkanya adalah ratusan orang ya. Di sini dituliskan lebih dari 200 muslim di Gaza yang dikabarkan meminta agar mereka mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya, sukacita luar biasa sahabat-sahabat semua. Dan tentu ini mengingatkan saya secara pribadi dan juga mungkin Bapak Ibu ya, para sahabat semua, bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu tidak mengherankan ya, pada situasi apapun, pada kondisi apapun, Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya, keadilannya bagi tiap-tiap insan yang dikehendakinya. Luar biasa sekali. Karena itu mari kita perhatikan lagi lebih lanjut. Di sini juga diuraikan bahwa ya, kemudian yang mukjizat besar terjadi. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa mereka datang kembali ya kepada kami untuk belajar lebih banyak firman Tuhan, dan sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Haleluya. Ini sebuah kabar yang sangat sukacita sekali ya, saudara-saudariku semua. Dan karena itulah mari kita menjadi pribadi-pribadi yang setia senantiasa kepada Tuhan Yesus. Kalau saja ya, ataupun bila mana orang-orang di luar sana yang tidak percaya, yang sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya mereka punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Lalu harusnya kita sebagai orang Kristen, apalagi yang lahirnya dari keluarga Kristen, maka kita harusnya jauh lebih giat untuk mendalami, untuk memahami secara baik apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita menurut firman-Nya yang secara jelas dinyatakan dalam Alkitab. Puji Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara semua juga di sini katakan bahwa Nabel Qureshi ya, seorang mantan muslim yang menjadi apologis Kristen, juga pernah menulis ya bahwa Mike Licola ini berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristus ya. Ketika saya masih menjadi mahasiswa muslim, Mike secara teratur mengundang saya ke rumahnya untuk mendiskusikan sejarah tentang Yesus pada hari itu. Ya, ini dia saudara-saudari ya. Jadi memang pada akhirnya masing-masing ada jalannya ya untuk orang bisa mengenal tentang kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang juga mau membacanya ya, ini ada dalam versi bahasa Inggris Bapak Ibu ya, saudara-saudara semua. Tadi saya coba menerjemahkannya ya. Kita baca terjemahannya dalam versi bahasa Indonesia. Jadi ini sumbernya ya, saudara-saudara semua, supaya nanti tidak ada opini yang mengatakan wah itu dari mana sumbernya ya, seperti apa dan bagaimana. Nah ini dia ya. Jadi para sahabat semua juga bisa melihatnya di sini. Bahkan saya lihat tadi ada beberapa yang kemudian sudah mengabarkan berita sukacita ini ya, dan ini menjadi sesuatu yang menggembirakan saudara-saudara semua. Di tengah ya, juga tidak bisa dipungkiri ya, bahwa apa yang sedang terjadi di sana memang kita prihatin ya, kita kasihan dengan warga baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, terutama mereka yang sesungguhnya
tidak ada kaitannya ataupun tidak terlibat dalam situasi yang seperti ini. Dan karena itu ya saudara-saudari semua, mari terus mendoakan siapapun yang ada di sana, semoga mereka ya, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza, pada akhirnya mereka punya pengalaman perjalanan spiritual, terutama mereka yang merindukan ya untuk mengenal kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya saudara-saudara semua, ini membuat saya sangat bergembira ya. Ini sebentar lagi kita akan menyambut dan merayakan Natal. Wah, ini ada kabar gembira, ada kabar yang sangat membuat hati sukacita. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara semua, mari kita juga ingat ya beberapa ayat dalam Alkitab sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa ya setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya itu adalah karena panggilan dari Tuhan Yesus sendiri ya, tidak bisa dibatasi ya. Ya mungkin misalnya gereja boleh dilarang ya, bukan boleh dilarang kawan-kawan, tapi gereja ada yang dilarang, ibadah ada yang dibubarkan, lalu kemudian orang Kristen ada yang dipersekusi dan dengan berbagai macam alasannya, segala macam gereja dirusak dan segala macam. Tetapi kuasa Tuhan tak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan ya, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidaklah terbatas pada tembok-tembok gereja, tidaklah terbatas pada area-area wilayah tertentu saja, tetapi ya melampaui segala sesuatunya yang ada di jagat raya ini. Mengapa? Karena dialah yang menjadi sumber, dialah yang menjadi ya penopang segala yang ada, karena dialah yang menciptakan semuanya itu. Wah, menakjubkan ya. Dan Alkitab katakan tak pernah seorang pun pernah melihat Allah ya, tetapi ya anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa itu saudara-saudari? Adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami ya. Itu karena Yesus menyatakan bahwa ya siapa yang melihat aku, barang siapa yang telah melihat anak, yaitu Yesus sendiri, ia juga telah melihat Bapa. Mengapa bisa seperti itu saudara-saudari? Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab pada kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahwa pada mulanya ya firman itu adalah, pada mulanya firman itu adalah Allah ya, dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wah, luar biasa ya. Saudara-saudari semua, itu di dalam Yohanes ya, Bapak Ibu bisa melengkapi ya, bisa melengkapi apa yang saya sampaikan ini teman-teman. Tapi seperti itulah pesan yang kemudian dinyatakan oleh kita dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat selanjutnya ya, kalau saya tidak salah di ayat yang ke-14 ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wah, ini menakjubkan ya Bapak Ibu semua. Karena itu ya, seperti yang sudah kita lihat di sini, ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini disampaikan oleh sebuah media ya, sebuah media yang memang sepertinya ya sebuah media yang berorientasi ya terkait dengan Kristen kawan-kawannya. Ini gambarnya ya, saudara ya, di sini ada gambarnya ya. Di sini memang tampak banyak orang ya, saudara-saudara ya. Seperti yang saudara-saudara semua bisa lihat di layar itu ya, sangat jelas sekali. Dan kemudian ini yang menuliskannya ya, ini dia saudara ya, ini ya Michael Licona ya, sekitar ini ya 1 bulan yang lalu di sini dikabarkan. Jadi ya, bahkan ini sudah di like saudara ya, lebih dari 3.000 orang, lalu kemudian komentarnya ratusan ya, bahkan juga sudah di share lebih dari 2.000 ya. Wah, ini menakjubkan saudara ya. Karena itu mari saudara-saudari juga ambil bagian untuk mengabarkan ya kabar baik seperti ini. Silahkan di share ke komunitas ya, silakan di-share ke grup ya, dan segala macamnya, untuk semakin banyak jiwa yang mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya semuanya yang menerima Dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mungkin nanti ada yang bilang, wah ini ada kristenisasi dan segala macamnya. Ini bukan kristenisasi ya, tapi ini adalah bagian dari kami orang Kristen mengabarkan kabar baik ya. Karena kristenisasi dengan mengabarkan kabar baik ya, itu kan dua hal yang berbeda. Dan kita semua tahu ya, tentu masing-masing agama kawan-kawannya punya visi untuk mengabarkan ajaran apa yang diyakininya dalam hal beragama ya, dengan caranya masing-masing. Tetapi kan tidak boleh memaksakan orang untuk menjadi percaya. Tapi yang mengabarkan ya tentu itu kan kembali kepada masing-masing. Dan kalau pada akhirnya ada yang menjadi percaya, ada yang kemudian menerima,
ya itu kan juga kembali kepada si bersangkutan ya, karena hal beriman, hal beragama itu adalah pribadi dan itu merupakan hak yang melekat pada tiap-tiap orang ya. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk kristenisasi, karena kalau kristenisasi itu kan maknanya bahwa kita ya mengkristenkan orang, nih kamu jadi Kristen ya. Tidak begitu, karena Alkitab pun juga tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Ya, yang diajarkan oleh Alkitab itu kembali kepada si bersangkutan. Percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Itu urusan Anda dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus, kalau ditinjau dari perspektif iman Kristen. Jadi sekian, saudara dan saudara semuanya, silakan nanti melihatnya sendiri ya. Di sini ada penjelasannya dan saya share langsung di sini supaya saudara-saudara juga bisa membacanya. Ada pun juga dalam versi bahasa Inggris. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan sekalipun kita berbeda dalam hal beriman, ya mungkin saudara-saudara juga yang mendengarkan ini ada dari agama yang lain, ya silakan saja Anda bertumbuh dalam keyakinan Anda beragama. Tapi kalau dalam keyakinan kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kekal itu adalah jaminan dan janji Tuhan, dan itu pasti dinyatakan ya oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin akan ada yang bilang, Yesus kan hanya jalan. Nah, sekarang begini saudara ya, adakah seseorang bisa sampai ke tujuan tanpa jalan? Ya tentu saja tidak mungkin. Dan itu hanya salah satu penjelasan Tuhan Yesus mengenai dirinya adalah juru selamat satu-satunya.